di penyusunan? Perkenalkan, nama saya Siti Aminati dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sekolah. Di sini saya mohon izin ya Bapak, mau mewawancara terkait perkembangan peserta didik yang ada di SPP ini. Langsung aja Bapak, yang pertama, gimana sih bagaimana sekolah ini, bagaimana Bapak tahu mengidentifikasi dan memantau perkembangan peserta didik secara individual? Tadi pertama kita memanfaatkan ada yang disebut dewan kelas, ya, ada dewan kelas, ada lagi dibantu dengan wali kelas, itu dibantu dengan dewan kelas, biasanya orang tua yang dewan kelas. Jadi setiap kegiatan ada keluhan ataupun kegiatan anak, nanti ada koordinasi antara orang tua dengan wali kelas. Nanti wali kelas koordinasinya ke kepala sekolah, ya ada keluhan apa, masalah apa, itu bisa dikoordinasikan, bila perlu orang tua kita panggil. Itu jadi masalah sekecil apapun, ya apalagi sekarang rame-rame bullying dan sebagainya, itu harus segera ditangani. Jadi jangan sampai ada isinya udah korban, ada orang tua yang mengajak, ternyata di pihak sekolah tidak tahu apa-apa. Jadi kami dengan cara berkoordinasi antara orang tua kemudian wali kelas, nah kami dari situ kami bisa menarik kesimpulan, jadi anak itu harus bagaimana itu bisa diambil kesimpulannya. Itu tindakannya itu seperti itu yang paling preventif, karena kita kita juga tidak melepaskan ada berita-berita dari lingkungan sekolah, itu juga tidak kami tampung. Jadi dengan demikian segala kegiatan atau keluhan anak ataupun anak bagaimanapun, bahkan dari teman sejawatnya, jadi teman sekelasnya juga, ya ada sejawatnya dari guru-guru yang lainnya, misalkan guru kelas 1 dengan guru kelas 2 dengan guru kelas 3 ada koordinasi. Kemudian anaknya seperti misalkan di kelasnya aja, anak teman sama temannya, Pak sini gini, Pak sini, banyak anaknya laporan. Makanya saya tuh gini kan, di sini ada satu aturannya, diantaranya anak yang ada istilahnya kalau di dalam perkataan ngomong-ngomong yang tidak wajar di sekolah, saya suka berikan ininya, siapapun yang bilang nanti ada hukumannya, silakan siapapun yang laporan nanti itu dijamin tidak bakal istilahnya takut apalagi dibully kan gitu ya. Sekarang itu kalau anak muda ada yang tidak pernah laporan dengan alasan takut, nah kalau saya dijamin silakan, kalaupun nanti kamu takut, bapak yang menjadi bisa menang. Itu alhamdulillah lah, dengan cara demikian semua anak-anak dan apapun yang peserta didik bisa terkendali. Apaan? Kan 2000 gitu. Selanjutnya, apakah ada upaya konkret yang harus dilakukan sekolah PU ini untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik? Di sini banyak sekali sebenarnya cari dukungannya, terutama dari lingkungan. Kan di sini kebetulan ada, kalau orang lain sekolah itu sekolah ada yang disebut terpadu. Nah kalau di sini kebetulan kan siangnya juga sekolah agama. Jadi kami upaya ini dengan cara pendekatan cara pendidikan agama juga, kami mengadakan kemudian dengan cara pagi-pagi kita ada pembiasaan seperti halnya sholat duha dengan pembinaan, biar anak itu benar-benar bisa terarah lah. Yang ketiga, bagaimana sekolah PU ini menilai untuk kemajuan akademik peserta didik. Jadi juga bagaimana mengolah data yang digunakan untuk diperbaiki gitu. Gitu ya. Jadi yang pertama bagaimana mengolah nilai ya. Ya, kemajuan akademik kan di sini kalau di kurikulum 13 ada yang dinamakan sumatif. Nah, tatkala di dalam sumatif itu kan bukan dilaksanakan per akhir semester, bukan sekarang. Yang namanya kurikulum merdeka sekarang setiap kali misalkan satu semester oleh guru itu ada berapa, ini dibagi juga berapa kali sumatif. Nah itu bisa dilihat, dan dalam penilaian sumatif itu kalau ada yang disebutkan formatif semacam remedial. Jadi nanti anak itu apakah perluannya, bahkan sekarang itu kan di kurikulum 2000 merdeka ini ada yang disebut fase. Jadi fase itu bukan kelas, jadi antara anak kelas 1 kelas 2 itu satu fase. Jadi bahasanya bisa kembali seperti dulu, zaman dulu ada istilah sekolah tidak naik.
Sekarang bisa saja anak di kelas 1 bisa dinaikkan aja ke kelas 2 karena dalam satu fase, tapi di kelas 2 kalau memang anak belum tercapai, ya ada yang disebut dulu mah KKM, ya sekarang juga bukan disebut ya hampir sama lah. Jadi ada standar penilaian. Kalau standarnya masih di bawah 70%, ya mau tidak mau itu harus diadakan formatif yang disebut remedial. Ya sama, itu baik untuk kurikulum 13-nya, kurikulum apalagi Merdeka, hanya mungkin perbedaan kurikulum Merdeka dan itu kalau di itu mah ada ulangan tengah semester, kalau di kurikulum 13 mah kalau di sini mah ada yang disebut tes sumatif. Itu perbedaannya. Jadi sumatif itu dulu mah pengenalan kita sumatif itu 1 semester kan, sekarang mah bukan. Dalam satu misalkan ada subtema, misalkan bagi tema, makanya guru nanti ada yang disebut pembagian dulu. Ini 1 semester itu mau berapa tes gitu ya. Misalkan mau 3, oke, dalam tes yang pertama gimana hasilnya? Ini perlukah remedial? Ternyata anak itu sudah di atas 70%. Nah, karena aturannya sudah di atas 70%, bisa dilanjut ke metode yang lain. Apakah ada program khusus gitu dari sekolah ini sendiri untuk peserta didik yang membutuhkan perhatian tambahan dalam perkembangan mereka? Itu bahkan bukan ada lah disebutnya, bukan ada lagi ya. Jadi hampir kebanyakan, dan alhamdulillah di sini kan kita antara wali kelas dengan orang tua itu ada dari sekitar di dewan kelas itu kita bisa langsung koordinasi. Bahkan orang tua sendiri yang meminta. Jangankan di kelas 1, kelas 2, ada yang kemarin itu di kelas 6, kelas 5. Saya kan suka tanya, kalau memang anak ingin hasilnya bagus, ya kita kerjasama dengan orang tua. Ya istilahnya dengan dileskan anaknya, ada tambahan lah, pelajaran tambahan. Orang lainnya pulang, anak-anak ini mah yang minta orang tuanya. Ya percuma kalau kita misalkan kita yang mengadakan juga, kalau tanpa dukungan orang tua, tanpa bantuan orang tua, ya kita mau kemana? Jadi ada dengan cara ya kita menggunakan pelajaran tambahan, ada les, disebutnya les tambahan. Jadi orang anak yang lain bisa pulang, nah itu mah bisa belajar sendiri. Bahkan guru lebih efektif. Gitu. Ya itu ya. Selanjutnya, apakah ada inisiatif atau program khusus untuk mengembangkan keterampilan non akademik kayak lingkungan, kreativitas, dan kerjasamanya? Kita di sini udah pertama dengan belajar memimpin kegiatan pramuka aja, pemimpin pramuka, kegiatan di hari sini kan ada upacara, sehingga upacara juga itu sengaja dipimpin oleh di semuanya, dari mulai petugas-petugasnya adalah siswa. Jadi belajar menjadi pemimpin di depan sebagai pemimpin upacara ya, belajar dia tanggung jawab sebagai petugas misalkan pengibar bendera, ditambah lagi kegiatan pramuka. Pramuka kan kadang-kadang kita mengadakan kegiatan ketemu camping, mengingatkan di tiap lagu ada yang disebut pemimpinnya gitu. Ya intinya bisa belajar mandiri. Ya, bagaimana sekolah ini mengatasi masalah-masalah perkembangan yang mungkin dihadapi oleh peserta didik, kayak misalnya kesehatan mental atau masalah dalam perilaku ini perilaku yang bukan pertama perilaku yang berkaitan, kan ini ada kita pisahkan dengan berkaitan dengan pelajaran, apakah berkaitan dengan istilahnya perilaku sikap anaknya begitu ya. Kalau di ini kan bukannya, bahkan banyak ini upaya-upaya bahkan dari dulu jadi catatan khusus. Nah, ini harus anak harus dibangun sampai ada anak yang di kelas 5 nya dari kelas 1 kan di rumah waktu di kurikulum 13 berbeda dengan kurikulum Merdeka. Sekarang kurikulum Merdeka ada kemungkinan bisa seperti dulu anak itu bisa tidak naik karena di fasenya kalau tidak ini bisa. Makanya kalau anak yang sekarang sudah terlanjur dan menggunakan kurikulum 13 jadi terus dinaikkan, padahal waktu di kelas 5 dia memiliki kelemahan tidak ini, ya mau tidak mau kita diberikan pelajaran tambahan, dia belajar sendiri, dia kita seolah dipaksa lah ya. Karena apa ya, tidak simalakama lah bahasa namanya, ditaikkan kumaha ditaikkan kumaha gitu ya. Akhirnya ada bimbingan yang khusus yang diberikan kepada siswa tersebut. Bahkan bila perlu kita memanggil orang tuanya dipanggil, tolonglah. Jadi istilahnya kami kan di sini ada bahasanya gini, mendidik itu di sekolah itu hanya sebentar, dari jam 7 sampai dengan jam 12. Itu kalau di rumah cuma 5 jam, lebih lama di rumah
Makanya kenapa kami suka panggil orang tua atau kami minta bantuan dengan orang tua, ya tanggung jawab pendidikan kan bukan tanggung jawab guru saja, tanggung jawab bersama. Apalagi di SD ya, SD itu rentan ya, rentannya kadang-kadang ada anak yang ini mengolok-olok nama orang tuanya gitu istilah itu alhamdulillah lah. Dengan kebetulan di sini guru-gurunya banyak yang dari PAI, dan dulunya kan yang PGSD itu susah, memang susah. Dari sekarang aja jangankan untuk ke sekolah swasta, sekolah negeri aja masih banyak yang belum semuanya PGSD. Ya, bisa jadi PGSD juga. Sekarang ada penyesuaian. Di sini kuliah lagi di sini juga yang kemarin yang di kelas 4 itu Ibu Ida Wahidah yang kemarin katanya dibilang baru lulus, memang dia baru lulus mau wisuda, itu asalnya dia dari sarjana PAI. Karena tuntutan ini, karena dia sudah ininya udah invasi, ya itu mau tidak mau harus sesuai dengan istilah kalau bahasa sekarang linear. Akhirnya dia kuliah lagi 1,5 tahun ya punya 1,5 tahun. Ya itu dengan biaya sendiri. Yang mau tidak mau ada tuntutan, ya kata ini mah mau aja jadi guru SD ya kembali. Sampai di sini itu ada guru 3 orang ya Bu ya yang keluar kan. Nah, kita 3 orang yang dia kebetulan begitu ada tes P3K dia lulus. Ya yang kami yang namanya sekolah dia keinginan dia, hasil dia, dan alhamdulillah semuanya itu dari PAI. Karena dia guru kelas akhirnya kuliah semuanya juga. Kuliah lagi, dan alhamdulillah di tahun ini yang kemarin Bu Ida itu sama-sama jadi 4 orang dengan Bu Ida itu sudah melaksanakan jadi PGSD. Jadi PGSD sekarang, jadi benar-benar guru SD gitu. Sebenarnya kalau guru mah ada siapapun yang dulu juga kenapa disuka mungkin Neng udah berjalan beberapa sekolah, jangankan di swasta ya, apalagi di swasta lah agak bebas. Di negeri aja banyak Bu yang belum linear. Dari kenapa demikiannya? Kalau tahu sejarah dari Sukabumi kan saya dulu per tahun 86 kuliah itu tahun 86 nggak tahu di mana kan? Belum ada. Ya, belum ada. Ya itu Sukabumi itu dominannya PAI. Jadi belum ada jurusan mana yang mau jurusannya itu adalah ke Bandung. Nah gitu. Itu alasannya kenapa di Sukabumi banyaknya itu. Kemudian lingkungan itu banyaknya pesantren. Nah, akhirnya di sini aja ya guru PGSD-nya udah PKB ya. Baru Bu Ida aja yang kemarin yang jadi semua hampir PAI. Bahkan di swasta itu ada istilahnya kalau dibilang linear belum banyak yang linearnya. Sampai ada tulis terang di sini ada dokter ya. Ada dokter di sini. Dokter yang ngajar karena orang dari yayasan, anak yayasan ya kita mau mengabdi. Kebetulan di sini tidak punya tenaga pengajar, cari yang PGSD juga belum ada. Apalagi dengan kondisi namanya guru honor, mungkin kalau dibanding-banding dengan gajinya ya Bismillahi ta'ala, bener-bener tuh ini aja. Ini jauh dari Inggris nih. Dari kampung Inggris, tahu kampung Inggris? Kampung Inggris. Ya, kalau dinilai upah istilahnya gajinya itu enggak sepadan. Ya, tapi yang mudah-mudahan lah bukan itunya. Dan itu alasannya ya kenapa kalau sebenarnya PGSD itu sangat diharapkan. Nah, sehingga tuntutan kalau sudah sertifikasi sudah apa itu mau tidak mau harus disesuaikan. Nah, ini kalau kebetulan ini walaupun jauh ya, lulusan dari PJOK, maka disenangkan mengajar PJOK. Ya jadi ini juga sambil berjalan. Memang susah sih cari guru, apalagi PGSD yang di Sukabumi ini terus terang aja baru sekarang punya bingung lagi ya. Baru tahun angkatan itu ya itu si teteh kan Dindita ya. Jadi tahun berapa itu maksudnya? 2014. Makanya insya Allah mungkin semakin berjalan PGSD juga. Ya memang tuntutan ada istilahnya pelaporan kita ke dinas itu disebut data dapodik. Dan di dapodik itu mau tidak mau harus linear, apalagi kita menjelang mau sertifikasi itu harus. Bahkan sekarang di negeri mana tidak sembarangan mengambil guru supaya tidak masalah harus PGSD. Itu kalau swasta sih idealnya gitu sama, tapi kewenangan swasta ada kewenangan di yayasan yang kaitannya dengan dinas tidak perlu, karena link dapodiknya juga berbeda. Kalau negeri mah ada link khusus, swasta yang swasta yayasan itu ada link khusus. Itu alasannya lah.
Jadi sebenarnya ya kalau di pendidikan upaya sedetik apapun, sekecil apapun permasalahan apalagi berkaitan dengan peserta didik ya, kami berupaya dengan berbagai kudu kumaha carana terus berupaya. Jadi bahasanya berinovasi pembelajaran kemudian karena tadi juga alasannya sekolah itu hanya 5 jam. Selama 24 jam itu kalau dikurangi dengan tidur 8 jam kalau anak itu ya, tinggal sisanya 16 jam, itu yang 11 jam itu masih lama di rumah. Makanya benar-benar bahwa pendidikan ini terasa bukan tugas kita sebagai guru kan, gini aja guru jangan sampai kita asal melaksanakan tugas itu aja. Makanya kita tugas guru di sini anak yang ada kekurangan juga jadi perhatian, jadi anak kelebihan juga jadi perhatian. Jadi jangan kita memperhatikannya anaknya itu yang pintar aja, gitu aja. Tapi anak yang kurang itu karena apa? Karena saya punya prinsip, kan ada manusia diciptakan itu benar-benar kan bersih, tidak punya masalah. Tapi bukan tidak ada anak bodoh lagi. Nah, justru permasalahan anak ini kenapa itu tidak punya akal. Itu banyak sebenarnya upaya itu guru melalui orang tua. Apalagi di sini kan guru itu pemahaman kegiatan kurikulum juga sering menggunakan KKB. Ada IHT, bahkan sekarang kebetulan SDPUI dengan SD Cibatu selain sudah penagrah, selain bisa juga itu ada yang disebut sekolah pengimbas, karena ada yang disebut sekolah penggerak. Itu lebih awal menerima ilmunya gitu. Itu berbagi ilmu. Seperti kemarin ada kegiatan IHT yang di istilahnya yang memberikan materinya. Akhirnya sengaja kalau mendatangkan pemateri harus pakai uang, harus pakai anggaran. Ini kebetulan karena kita sekolah pengimbas dan sekolah penggerak memberikan ilmu. Dan alhamdulillah kemana aja guru-guru dapat tambahan. Dulu mah sekarang kan ada yang baru profil pelajar Pancasila. Itu masih jangankan istilahnya mahasiswa yang baru gitu ya istilahnya. Profil pelajar Pancasila ternyata ada titik yang disebut proyek. Ada proyeknya itu. Pemahaman proyek aja sampai kemarin guru-guru alhamdulillah dapat pencerahan dari sekolah penggerak. Baru ya kalau orang sudah bilang berarti agak ngerti kan. Kalau kemarin mah samar aja gimana ini gimana. Nah gitu. Jadi dengan upaya seperti itu jangankan murid kita guru pun mengadakan kegiatan selain KKG, ada INHT, ada juga sekolah pengimbas. Nah, itulah banyak. Jadi insya Allah dan guru-gurunya juga setiap kegiatan kami sering dilibatkan. Seperti Kuliah Merdeka katanya kelas 1 kelas 4 ada kegiatan. Jadi mudah-mudahan lah. Insyaallah. Gitu aja lah. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak. Ya sama-sama. Bila ada kekurangan perkataan yang salah, terus mohon maaf juga mengganggu waktu.